Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 19 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Emas Tidak Berharga. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 4 ayat 29 sampai dengan ke-30. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah hendak yang kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok diri, pecinta-pencitamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar menyikapi tentang harga emas dan apa yang melebihi sesuatu yang jauh lebih mahal daripada emas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketika emas tidak berharga, namun kita berpikir yang sebaliknya yang sangat umum, yaitu ketika emas itu sangat berharga, bahkan nilai tukar emas adalah jauh lebih stabil daripada nilai tukar mata uang manapun yang ada di dalam dunia, termasuk mungkin dolar sekalipun sebagai penguasa daripada mata uang yang menjadi dasar daripada seluruh transaksi perdagangan di seluruh dunia ini. Dolar memiliki posisi yang tertinggi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang kita anggap sesuatu yang sangat berharga dan kita perjuangkan. Namun di titik tertentu yang kita anggap berharga itu ternyata tidak berharga dan tidak bisa melakukan apapun. Saya masih ingat sekali saya waktu masih kecil dan mungkin sahabat seperjalanan yang kurang lebih usianya mirip-mirip dengan saya, maka kita akan melihat dulu belum ada handphone, maka yang kita lakukan adalah telepon di tempat-tempat umum dengan memakai koin. Koinnya mungkin ada yang 50 rupiah atau 100 rupiah, saya kurang tahu, lupa lagi. Namun yang jelas harus koin yang seperti yang ditentukan, yaitu koin 50 rupiah atau 100 rupiah atau mungkin sekarang 500 atau 1000 rupiah. Maka hanya koin itu yang bisa membuat kita bisa berkontak bertelepon. Sekalipun kita punya uang yang sebanyak apapun, bahkan batangan emas sekalipun, namun dalam kondisi yang sangat mendesak, kita perlu mengontak orang yang dibutuhkan oleh kita. Maka tidak ada yang lain, hanya koin itulah yang harus dimasukkan di telepon umum sehingga kita bisa terkontak. Artinya, segala sesuatu yang dianggap berharga di dalam kondisi tertentu itu tidak berharga. Di dalam Yeremia pasal 4 ayat yang kedua 30 sampai ke 31 dan ayat 29, di sini kondisinya sedang peperangan, kondisinya sedang dikejar-kejar. Kita tahu dengan jelas kitab Yeremia ada dua bangsa yang sangat berkuasa pada waktu itu, yaitu Babylon dan Assyria. Kita mungkin dikejar-kejar oleh bangsa Assyria, dikejar-kejar oleh bangsa Babylon. Apa yang menjadi sangat berharga dalam hidup kita adalah tempat berlindung, di mana kita terjauh daripada pedang, daripada panah, daripada ancaman nyawa dan kematian. Apapun yang kita bawa menjadi tidak ada artinya. Bahkan kalau kita membawa apapun yang ada di badan kita, yang ada di tangan kita, yang ada di tubuh kita, kita akan lepaskan semuanya. Mengapa? Karena yang paling berharga pada waktu itu adalah tempat berlindung, tempat yang aman, supaya kita tidak menjadi sasaran daripada orang yang sedang berperang atau memang sedang menyerang kita. Maka yang berharga pada saat itu adalah tempat berlindung, tempat yang aman. Mengapa tempat berlindung, tempat yang aman? Karena yang sedang kita pertahankan bukan emas, yang sedang kita pertahankan bukan uang, yang sedang kita pertahankan adalah nyawa. Nyawa kita yang jauh lebih penting. Bahkan kita hanya membawa pakaian yang melekat pada diri kita. Kita lepas segala sesuatu yang kita punya yang saat sekarang. Maka nyawa itulah yang berharga. Di atas semuanya itu, maka tidak ada yang berharga. Tempat yang aman, tempat berlindung, itulah yang kita perjuangkan. Sehingga di dalam kondisi itulah emas menjadi tidak berharga.
Firman Tuhan di dalam perjanjian baru dikatakan, buat apa engkau menerima dan mendapatkan seluruh isi dunia ini, namun engkau kehilangan nyawanya. Perhiasanmu menjadi tidak ada artinya, bahkan memalit matamu dengan celak pun tidak ada artinya. Buat apa engkau memperelok dirimu, karena pecinta-pecintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Ayat 30 berbicara tentang orang yang berbalik. Orang yang mencintai kita, menerima kita, tentu tafsiran dalam Yeremia bisa banyak aspek. Namun itu seringkali terjadi kepada kita. Orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, orang yang melindungi kita, mungkin karena kesalahan kita atau juga karena dosa dia, atau karena keserakahan. Bukankah ada anak yang membunuh orang tuanya sendiri karena berebut warisan? Pada prinsipnya, apapun yang ada dalam dunia ini yang sifatnya fana, kebendaan, harta benda, materi, kita memang membutuhkannya, dan banyak aspek yang bisa dimudahkan dari kekayaan yang kita miliki. Namun dalam kondisi tertentu tidak ada harganya. Mungkin kita tidak dikejar-kejar seperti dalam kitab Yeremia oleh bangsa Assyria atau Babylon. Namun kita diperhadapkan kepada kematian, mungkin karena sakit penyakit, karena penyakit yang sangat khusus dengan stadium akhir. Lalu dokter mengatakan, hidupmu dalam waktu singkat lagi. Maka dokter tidak punya daya apa-apa, hanya Tuhan yang sanggup, yang akan menolong kita. Maka pada saat itu, bukankah kita sedang dikejar-kejar oleh kematian? Dikejar-kejar tidak oleh bangsa Babylon, dikejar-kejar tidak oleh bangsa Assyria, tapi dikejar-kejar oleh maut. Sama juga misalnya kalau kita duduk dalam pesawat dan pesawat itu akan jatuh, dan pilot itu menyampaikan bahwa kondisi pesawat tidak memungkinkan mendarat dengan baik. Apa yang terjadi? Kita tidak lagi berpikir tentang berapa banyak kekayaan yang kita punya. Pada saat itu bagaimana? Kita hanya berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah aku dari peristiwa kecelakaan yang sedang ada terjadi ini. Dan Tuhan, lindungilah aku. Maka itulah doa yang kita panjatkan. Kita tidak lagi berpikir tentang emas, kita tidak lagi berpikir tentang harta benda, kita tidak lagi berpikir tentang kekayaan, kita tidak lagi berpikir tentang aset apa yang aku miliki, tanah, rumah, dan harta benda yang lainnya. Sudah tidak berpikir. Dengan demikian, kalau Tuhan datang ke dalam dunia itu untuk menebus nyawa kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, karena itulah yang berharga dalam hidup kita. Sementara aspek-aspek lain itu adalah berkat tambahan. Kalau kita diberi kesehatan, itu berkat tambahan. Kalau kita diberikan kelancaran, kemajuan, kesuksesan, kemajuan secara ekonomi, itu berkat tambahan. Tetapi semua yang berkat tambahan itu bisa kita terima, namun juga bisa hilang terlepas dari tangan kita. Tetapi ada yang namanya berkat utama, yaitu keselamatan, penebusan dosa di dalam Kristus, dan kita mendapatkan keselamatan yang terbaik dari Kristus. Oleh sebab itu, saya berdoa sahabat seperjalanan punya emas yang banyak, tetapi emas itu tidak menjamin seluruh kehidupan. Pada saat tertitik tertentu menjadi tidak berharga. Maka berjuanglah agar nyawa kita, hidup kita, roh kita ada di dalam tangan Tuhan. Hiduplah baik-baik dengan fokus yang tepat dalam hidup, kepada Allah, bukan kepada dunia. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.